Oke, jumpa lagi dengan saya Pascal Ventra tadi Abang. Di sini kita akan membahas mengenai basic imunologi atau dasar-dasar dari imunologi atau sistem pertahanan tubuh. Jadi, ketika toksin atau racun, mikroorganisme, dan sel tumor menyerang tubuh kita, maka tubuh kita itu harus survive. Apa yang digunakan? Yang digunakan adalah sistem imun atau sistem pertahanan tubuh. Nah, ingat, sistem imun itu dibentuk oleh 4, yaitu organ, jaringan, sel, dan molekul. Kemudian sistem imun dia memerankan 4 fungsi, di mana dia mampu mengidentifikasi ancaman, kemudian dia bisa meningkatkan serangan, kemudian dia mengeliminasi patogen dan mengingatnya. Jadi ketika ada ancaman atau lawan kita bisa menebak, oh itu adalah lawan kita. Kemudian karena itu lawan kita tingkatkan kita punya serangan, kita melawan dia. Ketika kita tingkatkan serangan, kemudian kita bunuh dia atau eliminasi patogen, dan kita mengingat bahwa dia adalah lawan kita. Jadi sehingga ketika dia datang kembali, kita mengingat bahwa dia adalah lawan kita. Nah, jika dalam 10 hari patogen itu dia masih keras kepala, maka akan terjadi reaksi yang berkepanjangan sehingga menyebabkan inflamasi kronik. Perlu kita ingat bahwa sistem imun kita dia seperti militer yang memiliki 2 cabang. Cabang pertama adalah innate immune response, cabang kedua adalah adaptive immune response. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu innate immune response. Yang perlu kita ingat bahwa innate immune response ini dia adalah sel yang non-spesifik, di mana dia bisa membedakan antara lawan dengan dirinya sendiri, tetapi dia tidak bisa membedakan ini lawan A, lawan B, lawan C, tapi dia tahu itu adalah lawan. Kemudian dia memiliki sifat feverly fast, di mana dia dalam hitungan menit sampai jam dia dapat menimbulkan demam. Kekurangannya apa? Dia no memory, atau dia tidak dapat mengingat bahwa ketika sel atau patogen atau lawan kita itu datang kembali, kita tidak dapat mengingatnya bahwa dia adalah lawan yang pernah sudah kita lawan dulu. Jadi ibarat kata, innate immune response itu dia akan melawan semua patogen dengan cara yang sama, tanpa dia memperdulikan sudah berapa kali kita terpapar dengan patogen tersebut. Nah, apa saja contoh dari innate immune response? Dia terbagi 2. Ada yang chemical barriers dan ada yang physical barriers. Dimana kalau chemical barriers itu contohnya adalah lisosim pada air mata, kemudian ada asam lambung. Kemudian kalau untuk physical barriers itu contohnya adalah epitelium pada kulit dan mukosa, kemudian ada silia pada saluran pernafasan. Kita lanjut ke adaptive immune response. Nah, respon imun yang adaptif ini dia sangat spesifik terhadap setiap invader atau patogen, di mana dia memiliki reseptor yang mampu membedakan patogen. Jadi satu reseptor untuk satu patogen yang spesifik. Dia dapat membedakan antara friendly bakteri atau bakteri komensal dan bakteri yang merusak. Bakteri komensal itu kalau kita ingat di pelajaran SD ada simbiosis, mutualisme, saling menguntungkan, komensalisme, dan parasitisme. Komensal itu artinya adalah bakteri yang hidup di tubuh kita untuk mencari untung, tetapi kita tidak dirugikan maupun tidak diuntungkan. Kemudian bagaimana respon imun adaptif ini terjadi? Jadi reaksinya itu diawali dengan sel menjadi primer atau teraktivasi. Ingat kata kunci yang penting kita pelajari mengenai imunologi, bahwa kalau ada kata primer dia artinya teraktivasi, di mana dia dapat membedakan dan dia mampu membunuh patogen. Kekurangannya apa? Dia butuh waktu yang lebih lama dibandingkan dengan innate immune response, di mana waktunya itu dia butuh beberapa minggu untuk mencapai kadar puncaknya. Tapi keuntungannya apa? Dia memori, di mana kalau ada sel yang masuk atau patogen yang masuk untuk kedua kalinya, dia sudah mampu mengingatnya. Contohnya seperti gambar ini. Nah, ketika patogen terpapar oleh salah satu sel pada respon imun adaptif, dia akan mengalami clonal expansion, atau dia akan memperbanyak dirinya, atau dia akan berproliferasi. Nah, ketika patogen yang sama itu akan datang kembali, dia akan melakukan clonal expansion lagi, sehingga akan terjadi respon imun yang cepat dan kuat setiap kali patogen tersebut datang kembali. Nah, sekarang waktunya kita bahas prajurit-prajuritnya ini.
yaitu WBC atau white blood cell atau leukosit. Nah, kalau kita ingat sistem hematopoiesis, jadi dia itu adalah sebuah proses pembentukan sel-sel darah terutama WBC, platelet dan RBC yang terjadi pada bone marrow atau medula dari compact bone, atau bahasa Indonesia adalah sumsum tulang. Ingat, sumsum tulang itu dia adalah bagian medula atau bagian spongios pada tulang kompakta. Harus dibedakan dengan sumsum tulang belakang. Kalau sumsum tulang belakang yang dimaksud itu adalah medula spinalis. Kemudian perlu kita ingat bahwa fungsi tulang, kan kemarin kita sudah pernah pelajari bahwa fungsi tulang itu ada 5. Yang pertama F, frame. Jadi singkatannya itu ada FLPSH. Frame, locomotion, protection, P, S, storage atau penyimpanan kalsium, H, dan hematopoiesis. Nah, kita lanjut membahas mengenai hematopoiesis. Jadi, multipotent hematopoietic stem cells dia akan terbagi menjadi 2. Dia akan menjadi myeloid progenitor cells dan lymphoid progenitor cells. Di mana untuk myeloid progenitor cells dia akan menjadi sel-sel myeloid. Sel-sel myeloid ini yang ditemukan pada darah dan jaringan. Dan semua hasil produk dari myeloid progenitor cells ini dia berperan dalam innate immune response. Contohnya apa semua? Nah, di sini contohnya pertama ada leukosit neutrophil, kemudian ada eosinofil, ada basofil, ada sel mas, ada sel dendritik, ada makrofag, dan ada monosit. Nah, untuk neutrophil, eosinofil, basofil, dan sel mas ini dia adalah sel granulosit. Apa maksudnya? Bahwa sel-sel ini dia memiliki granula atau butir-butir granul pada sitoplasmanya. Sedangkan pada lymphoid progenitor cells dia memiliki 3 produk. Yang pertama ada sel B, kemudian ada sel natural killer, kemudian ada sel T. Nah, semua ketiga sel ini dia berkembang dari bone marrow atau dari sumsum tulang atau dari medula. Tetapi dia untuk kematangan lebih lanjutnya yaitu sel B dan sel NK itu dia perkembangannya selesai sampai sumsum tulang. Sedangkan kalau sel T dia diproduksi di sumsum tulang kemudian dimatangkan nanti di timus. Nah, untuk produk dari lymphoid cell ini dia itu dapat keluar masuk dari jaringan dan aliran darah. Kemudian leukosit neutrophil, eosinofil, dan basofil itu dia merupakan leukosit PMN atau polimorfonuklear, di mana dia punya nukleus itu punya banyak lobus-lobus. Ini adalah gambar bagaimana sebuah leukosit atau sel PMN yang memerankan proses fagositosis, di mana proses fagositosis itu adalah proses memakan patogen. Sedangkan ada proses yang satu lainnya biasa kita bilang dengan meminum patogen, itu namanya pinositosis. Nah, di sini terjadi fagositosis atau dia memakan patogen. Patogen itu akan masuk ke dalam sitoplasma dan membentuk fagosom. Kita lihat bahwa neutrophil dia akan membunuh patogen itu dengan 2 cara. Yang pertama, ada sitoplasmik granul, di mana sitoplasmik granul ini dia memiliki granul-granul yang bersifat asam. Kita lihat di sini, fagosom ditambah granul dia akan menjadi fagolisosom. Nah, kemudian setelah terbentuk fagolisosom ini, granula-granula itu akan berfusi dan granula-granula ini memiliki sifat asam sehingga dia akan membunuh kurang lebih sekitar 2% dari patogen yang ada. Tetapi ingat, neutrophil tidak berhenti sampai di situ. Neutrophil akan tetap menelan semakin banyak dan semakin banyak lagi sampai patogen pada sitoplasmanya itu penuh. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, dia menggunakan oxidative burst, di mana di sini neutrophil itu dia menghasilkan molekul oksigen yang sangat reaktif. Nah, contohnya itu adalah H2O2 atau hidrogen peroksida, di mana hidrogen peroksida ini dia memulai serangan dengan dia menyerang protein dan asam nukleat yang ada di dekatnya, sehingga dia akan membunuh neutrophil dan patogen yang lainnya. Kita ingat bahwa H2O2 atau hidrogen peroksida ini biasa digunakan pada proses operasi debridement, di mana situ kan banyak kotoran-kotoran atau bakteri. Nah, mekanisme ini digunakan untuk melawan bakteri pada proses operasi debridement juga. Selanjutnya kita akan membahas mengenai eosinofil dan basofil. Jadi untuk eosinofil dan basofil ini perbedaan itu sangat sedikit, di mana kalau eosinofil sendiri dia akan berwarna pink pada pewarnaan eosin.
Kemudian dia memiliki sifat fagositik juga. Kemudian diketahui dia mampu menyerang parasit yang besar dan berat. Kemudian dia ukurannya sendiri dia lebih besar daripada neutrofil. Kalau untuk basofil sendiri dia memiliki warna biru pada pewarnaan hematoksilin. Tetapi dia tidak memiliki efek fagositik. Kemudian dia juga ikut membantu dalam proses melawan parasit yang besar. Dia juga dapat menyebabkan inflamasi pada reaksi asma dan berperan dalam proses respon alergi. Berikutnya ada sel mas. Kalau sel mas ini dia juga bersifat non-fagositik. Dia dapat menyebabkan inflamasi pada asma dan berperan dalam proses reaksi alergi. Kemudian adalah monosit. Jadi penamaan monosit itu ketika sel ini berada dalam darah. Kalau dia sudah berada di jaringan, dia disebut makrofag. Kalau dia berada di seputaran limfonodi dan darah dan jaringan lainnya, dia bisa disebut sebagai sel dendritik. Ketika sel dendritik ini dia masih muda atau imatur, dia memiliki kerja yang sangat baik dan konstan, yaitu dia memfagositosis. Dia itu memakan sejumlah besar protein yang berada pada cairan interstisial. Nah, seperti gambar ini, di mana sel dendritik itu dia akan memakan sebagian besar protein. Tetapi, ketika dia terpapar patogen untuk pertama kalinya, dia akan memfagositosis patogen tersebut, dan dia akan menjadi matur atau dendritic cells yang aktivasi. Kemudian, di sini kita lihat bahwa sel dendritik itu dia akan memecah patogen menjadi rantai asam amino yang kecil. Jadi ketika dia sudah fagositosis patogen, dia akan hancurkan menjadi asam amino yang kecil-kecil. Kemudian dia akan bawa menuju ke limfonodi atau ke nodus limfoid. Di nodus limfoid dia akan paparkan asam amino kecil itu atau antigen itu, dia akan paparkan ke sel T. Dia akan menyajikan dulu MHC. MHC itu adalah singkatan dari major histocompatibility complex. Dia akan paparkan ke sel T yang memiliki spesifik reseptor. Setelah dipaparkan ke sel T, maka sel T itu akan menjadi teraktivasi atau primer. Kita ingat tadi bahwa aktivasi itu sama dengan primer. Jadi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan antigen presenting cell? Jadi, antigen presenting cell adalah sel-sel yang berperan untuk menangkap patogen pada perifer, kemudian dia paparkan ke sel T di limfonodi, atau dia yang menyajikannya ke sel T. Contohnya apa semua? Contohnya adalah sel dendritik, kemudian ada makrofag pada limfonodi, kemudian ada monosit pada limfonodi. Tapi monosit pada limfonodi yang sudah melakukan fagositosis pada aliran darah. Berikutnya adalah NK cell atau natural killer cell, di mana dia itu berukuran besar, kemudian dia memiliki granul-granul. Nah, sel NK ini dia membunuh sel target dengan melepaskan sitotoksik granul yang berada pada sitoplasmanya. Jadi dalam sitoplasmanya itu dia punya granul-granul yang ketika ada sel yang terinfeksi, maka dia akan lepaskan granulnya tersebut, dan granul itu dia akan berikatan pada fosfolipid di sel target itu. Maka akan terbentuk kanal untuk masuknya granul sitotoksik menuju ke dalam intrasel. Nah, ketika granul tersebut masuk ke dalam sel atau sel target mereka, maka sel tersebut akan mengalami apoptosis. Apoptosis itu adalah program cell death atau kematian yang terprogram. Nah, berbeda dengan sel T. Kalau sel B itu dia tidak membutuhkan MHC untuk memaparkan antigen. Jadi sel B itu dia dapat langsung berikatan dengan antigen. Dia tidak membutuhkan APC. Ini gambarnya sel B. Jadi sel B itu dia mempunyai reseptor pada permukaannya. Dia mengikat antigen yang spesifik. Kalau dia sudah ikat antigen pada permukaan patogen, kemudian dia akan fagositosis. Habis dia fagositosis, maka diantar itu antigen menuju ke sel T. Nah, bagaimana cara dia berkomunikasi dengan sel T? Dia akan menyajikan dulu MHC kelas 2. Maka sel T setelah menerima MHC kelas 2, dia akan teraktivasi atau menjadi primer. Nah, ketika sel T ini sudah teraktivasi, maka dia akan mengeluarkan sitokin yang akan mengubah sel B menjadi sel plasma. Jadi kalau kita lihat sebenarnya fungsi sel B ini menyerupai APC atau antigen presenting cell. Nah, kemudian kita lanjut. Jadi sel B yang tadi akan merubah menjadi sel plasma. Nah, ketika dia sudah jadi sel plasma, dia akan mengeluarkan antibodi atau biasa disebut imunoglobulin. Imunoglobulin ini disebut sebagai humoral immunity. Mengapa dibilang humoral immunity? Humoral itu artinya adalah body fluid atau cairan tubuh. Karena antibodi itu dia tidak berikatan di sel dan dia melayang bebas dalam darah. Butuh waktu beberapa minggu untuk antibodi berada pada level puncaknya. Nah, jadi antibodi itu sebenarnya adalah reseptor sel B yang
dalam wujud sekresi, sehingga mereka itu dapat bersirkulasi di dalam cairan darah atau di serum. Nah, apa gunanya antibodi? Jadi antibodi itu dia berikatan pada patogen, sehingga patogen itu akan ditandai bahwa itu nanti yang akan dilawan. Selanjutnya, ada sel T. Jadi sel T itu berbeda tadi dengan sel B yang menghasilkan antibodi. Antibodinya itu disebut humoral immunity. Kalau sel T, dia itu cell mediated immunity atau imunitas seluler. Kemudian dia juga antigen spesifik. Tapi bedanya, dia tidak mampu mensekresikan antigennya seperti kayak sel B. Jadi sel B yang tidak aktif itu kita sebut pada gambar ini adalah naive T cell. Nah, naive T cell ini dia itu tidak aktif, tapi dia akan menjadi primer atau dia akan menjadi aktif apabila APC, terutama sel dendritik, memaparkan kepada dia. Bisa dipaparkan oleh MHC kelas 1 atau MHC kelas 2. Nah, kita lihat. Apabila dia dipaparkan oleh MHC kelas 2, maka dia akan menjadi sel T helper. T helper itu dia berfungsi nanti mensekresi sitokin untuk koordinasi kerja dari makrofag, sel natural killer, dan sel B. Jadi ingat, dia hanya melihat antigen apabila dipaparkan oleh MHC kelas 2. Itu adalah sel T helper. Kemudian, yang kedua, apabila dia dipaparkan oleh MHC kelas 1, maka dia akan berubah menjadi CTL atau cytotoxic T limfosit. Nah, kalau cytotoxic T limfosit ini, dia akan membunuh sel target seperti kayak sel NK. Tapi bedanya tadi, dia harus disajikan dulu oleh MHC kelas 1. Nah, kemudian ada namanya CD. CD itu atau singkatan dari cluster differentiation. Di mana untuk CD itu atau cluster differentiation itu dia di dalam sistem imun dia ada ratusan. Kita lihat di sini ada diberikan penamaan. Ada CD3, CD3. CD3 itu terdapat pada sel T helper maupun sel CTL. Kemudian untuk T helper dia CD4 positif. Kalau untuk CTL dia CD8. Jadi itu yang perlu kita ingat. Ada CD4, biasa orang singkat dan CD4 saja, tidak dibilang lagi dia punya CD3, jadi CD4 dan CD8. Kalau CD4 itu sel T helper, kalau CD8 itu CTL atau cytotoxic T limfosit. Oke, lanjut. Jadi sekarang lebih enak kita bahas dengan contoh. Nah, contohnya pada paru-paru. Apabila ada bakteri di luar hidung, kemudian dia masuk di saluran pernafasan, dia akan menembus bulu hidung, kemudian dia melewati silia pada jalan napas, kemudian dia akan masuk ke lumen. Di lumen dia nanti berpindah dari lumen menuju ke membran basolateral. Atau dia melakukan penetrasi terhadap epitel paru. Nah, ketika dia sudah berada di membran basolateral atau di subepitelial, maka dia akan memperbanyak dirinya. Dia akan memperbanyak dirinya, kemudian di situ dia akan bertemu dengan makrofag lokal di daerah situ. Maka dia akan difagositosis oleh makrofag. Setelah dia difagositosis oleh makrofag, maka makrofag akan mengeluarkan sitokin. Maka dimulailah proses peradangan atau proses inflamasi. Nah, ketika terjadi inflamasi, apa yang terjadi? Seperti yang kita pelajari pada materi COVID-19, dia membuat vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas vaskular atau kebocoran plasma. Kemudian, dia akan memanggil, ada dua. Apabila dia virus, dia akan memanggil sel NK. Apabila dia bakteri, dia akan memanggil basofil, eosinofil, dan sel MAS. Kemudian pada jaringan paru, sel dendritik tadi kan dia masih imatur. Kemudian dia akan memakan patogen. Maka dia menjadi matur. Ketika sel dendritik sudah matur, maka dia akan pindah menuju ke limfonodi terdekat. Di limfonodi terdekat itu dia akan menyajikan MHC kelas 2 kepada sel T. Dari situ kita lihat bahwa terjadi kaitan dari sistem imun yang innate menuju ke adaptif ketika sudah berada di limfonodi. Kadang-kadang juga kalau bakterinya dia sudah kuat, dia langsung menyerang sampai ke limfonodi. Nah, kalau dia berada di limfonodi, kalau dia bakteri, maka yang akan menangani dia adalah sel B. Sel B yang langsung menangani dia. Jadi langsung terjadi di situ adalah adaptive immune response. Sel B nanti dia akan menyajikan MHC kelas 2 ke sel T. Sel T yang CD4 berarti sel T helper. Nah, kalau sampai situ, maka sel T ini akan menjadi sel T yang aktif atau primer. Kalau dia aktif, maka sel T ini dia akan mengalami clonal expansion atau dia akan memperbanyak dirinya.
Kemudian sel T akan melepasi tokin yang akan menginduksi sel B berubah menjadi sel plasma. Ketika sudah terbentuk sel plasma akan melepas antibodi, dan antibodi itu akan menuju ke limfa dan bloodstream atau ke aliran darah. Nanti antibodi itu akan mark atau dia akan tandai patogen supaya nanti gampang difagositosis. Itu untuk bakteri. Tapi kalau bagaimana virus yang langsung sampai ke limfonodi? Kalau virus yang sampai ke limfonodi langsung, maka yang berperan adalah CD8 atau CTL, cytotoxic T lymphocyte. Di situ dia akan menyajikan MHC kelas 1. Kemudian MHC kelas 1 itu akan berikatan pada sel yang terinfeksi. Kemudian dia akan membunuh sel tersebut. Nah, apabila patogen mati, maka sel B dan sel T juga itu akan mati sia-sia. Kita tahu kan dia mengalami clonal expansion. Maka apabila baru beberapa sel yang melawan patogen tersebut sudah berhasil patogen dikalahkan, sedangkan masih ada sel imun lagi yang tidak ikut berperan dalam mengalahkan patogen tersebut, maka itu yang akan mengalami neglected cell death, atau dia akan mati tapi dia menjadi sel memori. Oke, jadi kesimpulannya, sistem imun itu dia terdiri dari dua. Ada yang innate immune response dan ada yang adaptive immune response. Kalau innate dia responnya segera, tapi dia tidak spesifik dan dia tidak ingat bahwa itu adalah musuhnya. Kalau dia adaptive immune response, dia sangat spesifik. Kemudian dia dapat mengingat mana lawannya. Tapi dia bekerjanya lama, dia butuh beberapa hari sampai minggu untuk melawan